Bapak tahu One Piece nggak Pak? One Piece, One Piece. kartun apa ya? Anime. Anime ya. Mengikuti. Pak Prabowo tahu One Piece. Tadi nggak. Itu tadi saya menanyakan One Piece kan Pak. Mungkin saya bisa kasih tahu ke Bapak karena One Piece ini Pak, ini spektakuler. Kalau misalnya Jepang itu dibom Hiroshima Nagasaki, dia balik ngebom Amerika itu nggak sama bom atom Pak, sama karya kreatif berupa Astro Boy. Di awal Amerika itu melihat oh ini cuma karya kreatif saja, ya udahlah nggak apa-apa. Tapi di dalam situ dimasukkan budaya-budaya Jepang dan anak-anak di Amerika akhirnya nonton 20 tahun kemudian mereka istilahnya itu sudah kena ekspansi itu tadi Pak, bahwa Amerika terjajah oleh Jepang tapi dalam segi budaya, sehingga karena kreatif pun juga bisa menjadi lahan perang juga Pak, karena perangnya nggak pakai bedil Pak, pakai kreatif Pak. Itu yang dilakukan Jepang ketika dia di bom atom, yang baliknya itu pakai kreatif. Saatnya untuk menyerang, tapi menyerangnya bukan sama bedil Pak, sama kreatif. Ada satu kalimat dari Band of Brothers. Kalau saya pernah baca bukunya, filmnya ya. Si Winters, kalau nggak salah si Winters atau salah satu ya. Dia nih udah pensiun, udah sepuh ya. Tulis buku dia. Cucunya datang ke dia. Grandfather, are you a hero? Ya. Ini jawabannya Winters. Ya. Dia tanya, are you a hero? Apakah kakek seorang pahlawan? Dia jawabnya gini, I'm not a hero, but I was in a company of heroes. Apa jadinya kalau bendera bajak laut dari anime bisa bikin pejabat tinggi RI gerah? Bukan bendera asing, bukan juga lambang pemberontakan, tapi ini, bendera One Piece. Dalam beberapa pekan terakhir, publik dikejutkan oleh fenomena unik. Bendera Jolly Roger dari anime One Piece berkibar di mana-mana. Di truk, rumah-rumah, bahkan berdampingan dengan sang merah putih. Viral, jelas, tapi yang mengejutkan, bendera fiksi ini disebut sebagai ancaman nasional oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad. Pemerintah merespons tegas. Mereka menilai pengibaran bendera fiksi ini, apalagi kalau posisinya sejajar atau lebih tinggi dari bendera negara, bisa melanggar UU nomor 24 tahun 2009. Itu ada gerakan sistematis untuk memecah belah kesatuan bangsa. Dari informasi yang diterima, apakah dari pihak luar negara atau seperti yang? Ya, banyak juga ternyata yang tidak inginkan bangsa Indonesia maju. Pada saat ini kita sedang pesat-pesatnya. Bahkan Menko Polhukam ikut angkat suara, bendera merah putih itu simbol kehormatan negara, tak boleh dibandingkan dengan apapun, termasuk simbol bajak laut sekalipun. Tapi tidak semua sepakat. Sejumlah tokoh dan netizen menilai fenomena ini bukan bentuk makar, melainkan bentuk kritik simbolik dari generasi muda terhadap kondisi bangsa. Simbol topi jerami Luffy dianggap lambang perlawanan terhadap penindasan, ketidakadilan, dan korupsi. Nilai-nilai yang terasa dekat dengan keresahan masyarakat hari ini. Di dunia maya, perdebatan makin panas. Ada yang bilang, jika pemerintah takut pada bendera bajak laut fiksi, mungkin masalahnya bukan di benderanya, tapi di kenapa rakyat merasa perlu mengibarkannya. Bahkan di Reddit, fans menyebut Indonesia sudah berubah dari desa Konoha jadi pemerintah dunia, menyindir paranoia berlebihan terhadap budaya pop. Apakah ini sekadar tren anak muda, atau pertanda bahwa kepercayaan publik pada simbol formal sudah mulai goyah? Yang jelas, kita diingatkan bahwa bahkan dari dunia anime pun, pesan tentang keadilan, keberanian, dan perlawanan bisa menggema sampai ke dunia nyata. Kalau menurut kamu, pemasangan bendera One Piece ini salah atau sah sebagai bentuk ekspresi? Tulis pendapat kamu di kolom komentar dan jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, biar kamu gak ketinggalan update berita paling panas dan unik lainnya. Mengenai beredarnya bendera ini, memang ini menjadi salah satu keprihatinan kami. Oleh karena itu ketika kami membahas undang-undang PPIP, itu juga menunjukkan adanya kemerosotan terhadap pemahaman dan pengamalan yang terkait ideologi negara, yaitu Pancasila. Oleh karena itu, konsekuensi daripada teknologi yang berkembang sedemikian rupa memang sangat mudah seseorang memprovokasi melalui informasi teknologi yang ada. Oleh karena itu, inilah tugas daripada BPIP, dan tugas kami juga di MPR. Kami sedang melakukan kajian supaya penguatan terhadap pemahaman ideologi dan pengamalannya itu terus dilakukan penguatan dengan modifikasi dengan cara-cara yang lebih mudah diterima. Katakanlah memberikan pendidikan secara dini,
pendidikan moral Pancasila itu dilakukan lagi di tingkat sekolah tingkat SD, SMP, sampai SMA itu dilakukan lagi. Nah, namun para sopir truk ini memang mudah sekali ya untuk diprovokasi, apalagi ada sponsor itu biasanya, bahkan tidak sedikit yang memprovokasi seperti alat angkut, publikasi transportasi umum, itu juga dilakukan untuk memprovokasi publik. Oleh karena itu, ini pentingnya juga revisi Undang-Undang LAJR, bahwa untuk transportasi umum dan kemudian angkutan umum yang sifatnya untuk umum jangan dijadikan alat campaign, baik itu negatif maupun positif, sehingga betul-betul alat transportasi itu digunakan untuk kepentingan pelayanan publik. Ini juga perlu diatur. Oleh karena itu, tidak usah takut ketika ada keinginan merevisi Undang-Undang LAJR, itu konotasinya akan mengurangi kewenangan instansi itu, enggak. Bukan itu. Bahkan sekarang ini kan ya ojol, Grab itu kan harus diatur semua. Oleh karena itu kembali lagi kepada pengedaran bendera, saya minta kepada masyarakat tidak boleh terpengaruh, karena seperti tadi malam, tengah malam saya mendapatkan berita bahwa gedung DPRD kemudian itu dibakar di Malang, dan saya komunikasi langsung dengan teman-teman di Malang, ternyata nggak ada. Nah inilah, ini cara-cara provokatif yang ingin menjatuhkan pemerintahan, tidak boleh. Oleh karena itu saya minta aparatur penegak hukum tindak tegas. Jelas ini adalah merupakan bagian provokasi kemudian yang akan merugikan bangsa dan negara. Ini nggak boleh. Oleh karena itu bagian daripada makar mungkin malah itu. Nah ini nggak boleh. Ini harus ditindak tegas. Minimal mereka yang melakukan dilakukan ya interogasi siapa yang menyuruh dan kemudian apa motivasinya, dan kemudian dilakukan pembinaan.